Bab 166. Apakah benar-benar baik untuk menikah dengan keluarga kaya? Jangan khawatir, kamu di sini untuk berjaga-jaga. Aku akan naik dan berbicara dengan kakak Rosalin Qian tentang ini. Yuni Gao bangkit dan berjalan keluar. Mini Cui sangat gugup sehingga dia menggosok jari-jarinya. Di sisi lain, setelah Claire Sen tiba di kantor Leon Su duduk di sana sambil tersenyum dan menatapnya dengan lembut dan berkata, "Claire Sen, kamu sudah datang." Mendengar, Claire Sen sedikit mengernyit, "Manajer, ada urusan apa mencariku?" Leon Su menatapnya dengan lembut seperti itu, tetapi tatapannya yang dia pikir sangat lembut adalah penundaan yang mengerikan bagi Claire Sen. Dia menatapnya dengan mata berminyak yang membuat kulit kepalanya mati rasa dan tidak bisa menahan untuk mengingatkan. "Manajer, jika tidak ada yang urusan lagi, aku akan pergi dulu." Baru saja berbalik, Leon Su bangkit dengan cemas dan berkata, "Tunggu, aku ingin bertanya, apakah sarapannya cocok denganmu?" "Apa-apaan?" Claire Sen berpikir sejenak, tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berkata dengan polos, "Sarapan? Aku tidak melihat sarapan, manajer. Jika tidak ada yang lain, aku masih ada urusan." Leon Su berjalan mengitari meja secara langsung dan berpegangan pada pintu untuk mencegahnya keluar. Ekspresi di wajah Claire Sen mendingin, dan sepasang mata dingin menatapnya. Dengan pandangan, hati Leon Su tercium dan dia menatapnya sambil tersenyum. "Claire Sen, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku katakan padamu hari itu?" Claire Sen hanya ingin tertawa. "Bukankah manajer sengaja bertanya?" Claire Sen menjawab dengan dingin, mengerucutkan bibirnya. Mendengar itu, wajah Leon Su sedikit berubah. "Apa maksudmu?" "Claire Sen, kamu tidak ingin mengikutiku?" Claire Sen mengerutkan kening dan melangkah mundur untuk menjaga jarak darinya. "Manajer, aku telah memberimu jawaban untuk pertanyaan ini beberapa hari yang lalu." "Claire Sen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Bukankah aku sudah menganalisisnya untukmu sebelumnya? Meskipun kamu telah berbicara dengan CEO sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak menginginkanmu lagi. Lagi pula, aku Leon Su buruk di bagian mana? Kamu akan tinggal dan bekerja di departemen ini di masa depan. Kamu mengikuti aku dan aku dapat memberimu perlindungan." "Aku tidak membutuhkan perlindungan siapapun, terima kasih." Claire Sen langsung menuju pintu geser dan bersiap untuk pergi. Leon Su menekan panel pintu. "Apakah kamu benar-benar tidak lagi memikirkannya? Menolak begitu saja? Direktur, tolong menyingkir." Claire Sen berkata dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Ditolak berkali-kali tanpa memberikan wajah apapun, Leon Su menjadi sedikit kesal dan mengertakkan gigi dan berkata, "Jangan tidak tahu malu. Apakah ini marah?" Claire Sen mengangkat matanya dan melirik orang lain. "Minggir. Aku bisa melindungimu, atau menahanmu di departemen. Benarkah?" Claire Sen tersenyum sedikit, sama seperti ketika aku datang hari pertama. "Mainkan trik di depan CEO, pintar." "Manajer, aku menasihatimu, jangan sampai kehilangan posisi yang telah kamu naiki begitu keras selama bertahun-tahun karena kamu bermasalah denganku." "Kamu..." Leon Su tidak menyangka dia berbicara begitu buruk. Ketika wajahnya pucat, Claire Sen sudah membuka pintu dan berjalan keluar. Mau tak mau dia mengutuk punggungnya, berpura-pura menjadi bangsawan, tapi itu hanya seorang wanita yang telah lumpuh dan ditinggalkan. "Sudah bagus jika seseorang menginginkanmu, beraninya kamu menolakku." "Ya, kamu tidak berbicara tentang moralitas. Aku juga tidak. Aku pikir kamu tidak bisa tinggal di sini di masa depan." Jalan. Claire Sen tidak tahu bahwa penolakannya akan membuat orang lain kesal seperti ini. Tapi dia sudah memikirkan konsekuensi penolakannya, dan dia siap untuk menanggungnya. Sejak dia diturunkan pangkatnya oleh Golden Ye, dia telah membuat semua persiapan psikologis. Tidak peduli apa yang dia hadapi, dia harus menghadapinya satu persatu dan dengan tenang menghadapinya.
Masukkan kata sandi dan Claire Sen masuk kembali ke status kerja. Saat makan di siang hari, Gita berkata dengan penuh semangat, perusahaan kita mendekati hari jadinya. Acara ulang tahun akan diadakan pada waktu itu, dan akan ada perjamuan besar di malam hari. Mendengar, Claire Sen makan malam, perjamuan. Pada saat itu semua orang bisa pergi. Claire Sen, apakah kamu sudah memikirkan gaun seperti apa yang ingin kamu pakai? Aku. Claire Sen tersenyum, aku pegawai biasa sekarang, bisakah aku juga pergi ke perjamuan? Tentu saja bisa. Ini adalah pesta ulang tahun, semua orang bisa hadir di sana. Kamu tidak tahu, tahun lalu, orang yang bertarung di panggung yang sama sangat mengerikan. Bertarung di panggung yang sama. Kata ini mengejutkan Claire Sen, dia tidak bisa menahan senyum, apakah itu berlebihan? Kenapa tidak? Meskipun ini adalah acara ulang tahun keluarga Ye, apakah menurutmu yang datang hanya keluarga Ye saja? Ada banyak orang kelas atas yang diundang oleh keluarga Ye. Jika kamu dapat menghubungkan salah satu dari mereka di acara tersebut, maka kamu tidak perlu khawatir sama sekali selama sisa hidupmu, oke? Gita menjelaskan. Mendengarnya, Claire Sen tertegun sejenak, kamu tidak perlu khawatir dengan sisa hidupmu. Tentu saja, jika kamu bisa merayu salah satu, kamu akan menikah dengan keluarga kaya. Apa yang bisa kamu khawatirkan tentang seorang wanita yang menikahi keluarga kaya? Semua orang ingin menjadi nyonya yang kaya. Apakah itu termasuk kamu? Gita dihentikan oleh pertanyaan ini, dan dia tertegun untuk waktu yang lama baru dia memarahi Claire Sen sambil tersenyum. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan mereka? Aku tidak akan mempostingnya secara terbalik. Aku pasti akan menemukan seseorang yang mencintaiku. Aku tidak akan menikah hanya jika aku punya uang dan tidak ada perasaan. Hanya uang dan tidak ada perasaan. Mengapa dia dan Golden Ye sekarang? Dia menikahi Golden Ye karena dia tidak punya uang atau perasaan. Tidak, aku benar-benar salah tentang berbicara tidak punya uang. Sekarang seluruh pusat perbelanjaan miliknya, begitu banyak uang. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan bibirnya, tetapi Gita tiba-tiba meraihnya dan berkata, bagaimana jika kita pergi ke pusat perbelanjaan untuk melihat gaun itu setelah pulang kerja? Ayo pergi ke bawahan Yes Corp. Wajah Claire Sen sedikit berubah, mungkinkah itu yang kamu bicarakan? Yang mana lagi? Hanya pusat perbelanjaan besar. Kamu harus memimpin jalan. Claire Sen. Bukankah itu yang diberikan Golden Ye padanya? Apakah Gita kebetulan, atau apakah dia tahu sesuatu untuk mengujinya? Kenapa kamu pergi ke tempat itu tiba-tiba? Kamu bodoh, hal-hal yang terbaik dan paling modis di kota utara, dan gaun pengantin yang benar-benar dibuat oleh desainer asing dapat dibeli di sana. Apakah kamu begitu tidak bisa dimengerti? Claire Sen. Ya, aku tidak tahu jelas. Sebagai pemilik baru mal, dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Baiklah, mari kita pergi ke sana bersama setelah pulang kerja di sore hari. Bisakah kamu memberitahu aku semua yang kamu ketahui tentang pusat perbelanjaan ini? Gita mengangguk, tidak masalah. Kalau begitu aku akan mendatangimu setelah pulang kerja. Setelah keduanya setuju, Claire Sen kembali ke departemen. Ketika pulang kerja, dia pergi memimpin ke pusat perbelanjaan dengan Gita. Sepanjang jalan, Gita menceritakan banyak kejadian di pusat perbelanjaan dan insiden terkait. Claire Sen sesekali mencatat sambil mendengarkan. Menurut Gita, hampir hal terbaik di seluruh kota utara dikumpulkan di pusat perbelanjaan ini, dan segala sesuatu untuk makanan sangat baik. Hanya karena pusat perbelanjaan ini memiliki nama keluarga Ye. Meskipun banyak produsen dan desainer berlomba-lomba untuk mematahkan kepala mereka dan ingin menjual barang-barang di sini, ada pemeriksaan kualitas profesional, dan semua orang yang tidak lulus ujian atau mencoba melewati karena kesalahan tidak akan lulus. Bersambung.